Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengkaruniakan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat. Sehingga kita semua bisa bersama-sama belajar dan berkumpul, berinteraksi dalam rangka mempelajari Al-Quran. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari bagaimana kita mengerti tentang pengantar ilmu tajwid. Pertama-tama adalah bagaimanakah definisi dari ilmu tajwid itu. Tajwid sendiri mempunyai arti yaitu secara bahasa adalah membaguskan. Kalau secara istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluar atau makhrajul hurufnya dan memberikan hak dan mustahaknya. Apa itu hak huruf? Hak huruf adalah hak yang selalu melekat atau menempel dalam setiap huruf. Mustahak huruf apa? Yaitu sifat yang hanya muncul sekali-kali ketika huruf itu bertemu dengan huruf yang lain. Dan itulah makna dari tajwid, yaitu mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari tempat keluarnya dan memberikan hak dan mustahaknya ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian apa ya hukum pelajarinya? Hukum mempelajarinya yaitu ada hukum fardu kifayah dan fardu ain. Maka itu hukumnya fardu kifayah. Namun kepada kita untuk setiap orang Islam itu adalah fardu ain. Karena wajib bagi kita untuk membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Kemudian kita beralih berikutnya yaitu menurut Ali bin Abi Thalib. Apa itu tartil? Yaitu tartil adalah membaguskan pengucapan huruf dan mengerti di mana tempat-tempat wakaf. Sehingga kita ketika membaca Al-Quran tidak berhenti di tempat yang tidak ada tanda wakaf atau pada tempat-tempat yang belum sempurna wakafnya. Ya. Kemudian kalau menurut Ibnu Katsir, apa itu tartil? Yaitu membaca dengan perlahan-lahan dan hati-hati sehingga kita bisa memahami atau membantu pemahaman atau tadabbur dari surat yang kita baca. Kemudian tujuannya apa ya? Tujuan dari mempelajari ilmu tajwid tersebut. Jadi tujuan dari ilmu tajwid itu adalah menjaga lidah kita dari kesalahan, sehingga terhindar dari kesalahan. Di mana kesalahan dalam membaca Al-Quran itu ada dua, yaitu yang pertama, kesalahan jali atau al-lahnul jali, kesalahan yang jelas. Yang kedua adalah al-lahnul khafi, yaitu kesalahan yang samar. Kesalahan yang jelas adalah salah pengucapan lafaz yang merusak teori dan maknanya. Dan ini biasanya karena berubahnya huruf atau harokat. Yaitu misalnya an'amta dibaca dengan an'amtu. Maka akan berbeda artinya. Kalau an'amta telah engkau beri nikmat. Ketika an'amtu telah aku beri nikmat. Kemudian berikutnya yaitu yang tentang kesalahan yang samar atau kesalahan khafi. Kalau kesalahan ini yaitu salah dalam pengucapan lafaz sehingga merusak teori bacaan, ya. Walaupun makna bisa rusak atau tidak, tetapi tetap ini merupakan sebuah kesalahan yang samar. Yaitu yang bagaimana? Yaitu yang apabila kita kurangnya dalam membaca dengung. Harusnya dia dibacanya 2 harokat, dibaca 1 harokat. Atau mungkin juga yang mad jaiz munfasil harusnya dibaca 4 atau 5 harokat, kita bacanya pendek.
Nah, seperti itulah contoh dari kesalahan yang samar atau khafi. Ya. Berikutnya ada beberapa tingkatan dalam tempo membaca Al-Quran. Yang pertama adalah tahqiq, ya. Kemudian ada hadar, dan kemudian terakhir adalah tadwir. Ya. Kalau tahqiq ini membaca dengan tempo yang lambat. Kemudian kalau yang hadar adalah membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat. Kemudian yang tadwir adalah membaca Al-Quran dengan tempo yang sedang antara tahqiq dan hadar. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita untuk kali ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Semoga yang disampaikan memberikan manfaat dan semoga kita terus istiqomah dalam belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid, sehingga kita bisa dengan baik dan benar dalam membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.